Ya, selamat pagi anak-anak, pagi yang cerah. Hari ini kita akan belajar ya, persiapan buat ujian. Jadi ini adalah contoh-contoh soal yang bisa kalian pelajari. Yuk, kita mulai dari yang pertama. Nomor 1, perhatikan gambar berikut. Besar sudut Y-nya adalah berapa gitu ya. Nah, untuk soal kayak begini, kalian tuh bisa pasang garis bantu. Nah, ini cakepan. Jadi sudut yang di sini 33 derajat itu boleh kita samakan dengan sudut yang di sini. Karena dia sifatnya tuh sehadap. Berarti di sini 33 juga ya. Lalu lanjut sudut kedua yang di bawah sini itu boleh kita samakan dengan yang di sini. Sama-sama mereka sehadap. Berarti di sini tuh 35 juga. Nah, jadi secara total sudut yang di dalam ini adalah 68 derajat. Nah, maka kalau tanya sudut Y adalah Y itu adalah sudut pelurusnya dari si 68. Bisa dikatakan 68 ditambah Y adalah 180 derajat. Maka Y adalah 180 dikurang 68. Y-nya 112 derajat. Oke. Ya, kita lanjut di nomor 2 ya. Perhatikan gambar berikut ini. Nilai pelurus dari sudut BOA itu berapa? Nah, untuk soal yang model kayak gini, kalian tuh harus teliti ya. Jangan terburu-buru. Karena soal ini harus dibaca dengan cermat. Contohin ya. Ini BOA. Berarti BOA. Berarti yang diminta sudut ini ya. Nah, langkah awal kita lihat di titik O ini itu ada ini lambang dari siku-siku. Yang artinya sudutnya itu 90 derajat. Ya. Jadi 3x tambah 23 dan 2x min 3 ini kalau dijumlah hasilnya 90. Ya, kita tulis ya. 3x tambah 23 plus 2x min 3 hasilnya 90. Nah, yang ada variabel dulu nih. 3x tambah 2x itu 5x. Lalu 23 kurang 3 20 adalah 90. Maka 5x sama dengan 90 kurang 20 ya. 5x adalah 70. X-nya 70 bagi 5. 14. Nah, setelah dapat X-nya, kalian cari nih sudutnya AOB. Berarti 3 dikali 14 tambah 23 gitu ya. 42 tambah 23 hasilnya 65. Nah, itu baru si AOB. Nah, yang ditanya apa? Yang ditanya tuh berapa nilai pelurus dari BOA. Nah, artinya BOA tambah pelurusnya sama dengan 180 derajat gitu ya. Maka pelurusnya 180 dikurangin BOA. BOA-nya kan kalian udah punya nih 65.
maka pelurusnya adalah 115 derajat. Ya. Yuk lanjut di nomor 3. Perhatikan gambar berikut. Diketahui AB, BC, dan CD itu sama. Maka panjang BF-nya berapa? BF itu yang ini. Ya, ini yang ditanya nih. Nah, caranya kita harus bikin garis bantu ya. Jadi garisnya si BC ini kita geser. Ya. Saya pikir kita bikin dari sini nih. Gitu ya. Ini adalah si BC nih, yang udah kita pindahin. Terus lanjut, si AB-nya kita panjangin. Gitu ya. Otomatis kalau di sini 20, di sini juga 20 dong. Sama dia. Terus ini juga 20 juga. Ya. Berarti kita sekarang bisa pakai prinsip kesebangunan. Ya. Kalian lihat nih, ini ada segitiga. Saya tandain dulu ya segitiganya ya. Dari sini. Terus ini. Dan ini. Nah, itu ya segitiganya ya. Nah, terus ada segitiga versi kecilnya nih di sini. Nah, jadi ada segitiga gede dan segitiga kecil ya. Terus caranya gimana? Nah, ini kan posisinya kan udah pas ya, udah bagus ya. Jadi kita tinggal kecil per gede sama dengan kecil per gede gitu ya. Jadi 12 per yang gedenya itu 12 tambah 20 sama dengan. Nah, yang kecil yang bawah nih, yang ini X ya. X-nya nggak tahu. Per yang gedenya 20 tambah 20. Gitu ya. Jadi 12 per 32 sama dengan XC per 40. Ini boleh kita kecilin nih. Bagi 4, 8. Bagi 4, 3. Terus kali silang ya. 3 kali 40 per 8 sama dengan XC. Ini boleh coret ya. 5. Maka nilai XC adalah 15. Ini 15. Kalau di sini 20 kan AB-nya. CD juga 20. Maka 20 kurang 15, sisanya ini 5. Terus kalian lihat perbandingan segitiga yang ini dengan segitiga yang bawahnya. Ya, yang kecil, yang satu, dan yang kedua. Lihat dari sini aja nih. 5 banding 15. Itu kan seolah-olah seperti 1 banding 3. Ya. Berarti di aspek yang ini kasih nama apa ya? Y ya. Ini banding 12. Itu juga 1 banding 3. Ya. Berarti kecil banding gede 1 banding 3. Y banding 12 adalah 1 banding 3. Maka nilai Y-nya adalah 12 dibagi 3 aja. Y-nya itu 4. Nah, kalau kamu udah dapat di sininya 4, maka tinggal
FB. Tadi CB itu 20, dikurangin 4, 20 min 4 adalah 16. Ya, jadi panjang BF atau FB 16 cm. Ya. Yuk kita lanjut di nomor 4. Perhatikan gambar di samping berikut, tentukan keliling dari daerah arsiran di samping. Oke. Nah, arsiran itu kan yang ini kan, sama ini. Ya. Jadi kalau misalkan mau ngomongin kelilingnya itu daerah pinggir-pinggirnya aja. Ya. Nah, daerah pinggir-pinggir yang melengkung ini 1, terus 2, 3, 4, 5. Nah, untuk yang 1 itu kalau kalian lihat ini seperti seperempat lingkaran besar. Yang daerah 1 ini adalah keliling dari seperempat lingkaran besar. Sedangkan 2, 3, 4, 5 itu sama. 2 sama dengan 3 sama dengan 4 sama 5. Ini tuh adalah seperempat lingkaran kecil. Nah, yang kalau digabung semua kan ada 4 nih. Jadinya menjadi keliling lingkaran kecil aja. Jadi di konsepnya itu tinggal keliling lingkaran besar seperempat ya, tambah keliling lingkaran kecil. Jadi seperempat kali keliling lingkaran besar. Lingkaran besar itu jari-jarinya berapa ya? Ini 7. Berarti diameternya tambahin lagi dong, 7 lagi dong. Diameternya 14 nih. Diameter lingkaran besar. Berarti seperempat kali pi kali D, 14. Tambah keliling lingkaran kecil, tinggal pi kali diameternya 7. Nah, ini kan bisa kita coret ya. Jadi 3,5 ya. Nah, jadinya 3,5 tambah 7, 10,5 kali pi gitu ya. Lanjut. Pi-nya itu kan 22/7. Jadi 10,5 kali 22/7. Ini boleh coret nih sama ini. Ini 3, ini 2 ya. Nah, 2 sama 22 coret 11. Maka hasilnya 3 kali 11 aja. 3. Oke. Lanjut di nomor 5. Perhatikan gambar berikut. Besar sudut penyiku dari COD ya adalah berapa? Nah, kalian lihat ketiga sudut ini membentuk satu garis lurus ya. Jadi kalau misalkan digabungin tuh nilainya 180 ya. Ini digabungin sama ini, digabungin sama ini menjadi satu garis lurus. Artinya 2x tambah 5 plus 5x min 22 plus 2x tambah 8, 180 derajat. Nah, yang ada x-nya dulu deh. 2 tambah 5 tambah 2, 9x. Terus 5 tambah 8 kurang 22. Jadi 13 kurang 22 itu 9 ya, minus 9. Min 9 sama dengan 180 derajat. Disederhanakan jadi 9x sama dengan 180 tambah 9. Dan x 189. Maka x-nya adalah 21. Nah, terus kita cari COD-nya. COD yang tengahnya. Berarti
5 kali X kali 21 kurang 22. 105 kurang 22. Dapatnya 83 ya. Jadi COD itu nilainya 83. Nah, pertanyaannya kan besar sudut penyiku. Ya, yang bikin dia menjadi 90. Ya, jadi 83 ditambah penyiku sama dengan 90. Maka penyikunya adalah 90 kurang 83. Hasilnya 7 derajat. Ya, kita lanjut nomor 6. Perhatikan gambar berikut. Besar sudut RSO. R-nya yang ini. S O. Nah, berarti sudut yang ini ya. Berapa nih? Nah, caranya gimana? Kalian lihat sudut yang ini dan sudut yang di sini itu kan hubungannya sehadap. Berarti kita bisa anggap 83-nya ada di sini. Ya. Terus kalau gitu sudut yang ininya berapa nih pelurusnya? 180 dikurangin 83. Ya, dapatnya 97. Ya. Nah, terus kalian lihat ini segitiga kan? Jadi RSO tambah 97 tambah 37. Jadi sama dengan 180 ya. Ini RSO tambah 134 sama dengan 180. Maka RSO adalah 180 kurang 134. Dapatnya 46 derajat. Ya, jadi besar sudut RSO adalah 46 derajat. Kita lanjut di nomor 7. Perhatikan gambar berikut. DE banding AB adalah 2:3. Berarti yang ini ya. Banding AB. 2:3. Maka kalau mau cari AB sama dengan 3/2-nya dari si DE. Ya. Jadi AB sama dengan 3/2 kali DE. Jadi 3/2 kali 16. Coret 8 24. Maka panjang si AB ini adalah 24 cm ya. Terus kita pakai perbandingan lagi. Ya, yang samping nih. Kecil banding gede sama dengan kecil banding gede. Jadi 16/24 itu sama dengan 20/CA. Ini boleh dikecilin ya. 2 sama 3. Jadi 2/3 sama dengan 20/CA. Boleh coret atas. Jadi panjang CA adalah 30 cm. CA. Maka panjang CB berapa? Nah, kalian ingatkan Pythagoras. Ini saya gambarin dikit ya. Ulang.
Ini tadi 30. Bawahnya 24. Maka CB-nya berapa nih? Pitagoras 30, 24. 30 kuadrat kurang 24 kuadrat sama dengan CB kuadrat. Hitung. Saya mau pakai perbandingan aja dah. Ya, ini bagi 6, 5, bagi 6, 4. Pasti ini 3 nih. 3. Kan 3, 4, 5 ya Pitagoras. Tinggal kali sama 6 deh. Jadinya 18. Jadi nggak ngitung sepanjang ini. Capek. Pakai 18 aja. Beres. Jadi panjang CB itu 18. Ya, tinggal kita cari panjang BD-nya berapa. Jadi yang ini 18. Tinggal cari yang ini berapa. Nah, kita juga bisa pakai Pitagoras yang atas nih, 20 sama 16. Ya. Bagi 4 tuh 5. Bagi 4 tuh 4. Berarti ini 3 dong, kali 4. 12. Berarti 18 dikurangin sama 12. Dapat si DB. 18 kurang 12. 6. Ya. Untuk nomor 7, panjang BD adalah 6 cm ya. Ya, kita lanjut di nomor 8 ya. Perhatikan gambar berikut. Luas daerah arsiran pada gambar di samping adalah berapa gitu. Nah, untuk soal model nomor 8 ini, kita harus bisa berimajinasi ya dari gambar. Oke. Jadi saya coba pakai aplikasi Paint. Nah, gambarnya kan kayak gini sebelumnya. Ya. Setelah kalian berimajinasi gambar ini kalian rubah-rubah. Jadi begini. Ya, dari begini kalian rubah dibalik bagian bawahnya jadi begini. Ya, lalu bagian yang sini nih kalian putar. Terus bagian yang ini juga. Ya. Nah, dengan begitu bentuknya ini jadi kotak di mana tengahnya ada lingkaran ya. Kita balik lagi ke soal ini. Ya, jadi secara gampang kita bikin aja luas kotak dikurangin sama luas lingkaran. Gini ya, seperti gambar tadi. Jadi luas kotak kurang luas lingkaran. Ya, luas kotaknya kita tahu di sini jari-jarinya 14. Berarti panjang sisi kotaknya tuh 28. Ya, 28 kali 28 dikurangin luas lingkarannya pi r kuadrat. Ya. 784 kurang 22/7 kali 14.
Coret 2 ya. 784 dikurangin, ini berapa nih? 44 kali 14. 5656, 616 ya. 784 kurang 616. 168 ya. Oke. Ya, kita lanjut di nomor 9 ya. Perhatikan gambar berikut. Jika panjang LK-nya 20 cm, maka panjang KN-nya berapa? Ini ya KN. Nah, kita tahu kalau di sini sudutnya 75. Nah, nanti ini diganti nih ya. Nanti diganti jadi 53. Dan ini diganti juga jadi 127. Tapi nggak ngefek sama hitungan sih. Ya, nggak efek sama hitungan. Nah, sudut di sini juga 53. Ya. Panjang KL itu 20 cm. Ya, dengan di sini ada siku-siku, berarti Pitagoras ya, 15 ketemu 20. Ya, 3, 4, 5. Berarti ML adalah 25. Nah, sekarang kita cari panjang si KN ya. Nah, untuk soal model kayak gini, kalian harus tahu gimana bikin segitiga ini jadi sejajar ya. Nah, saya udah kasih gambaran di sini. Jadi dari sudut yang pertama bentuknya kan kayak gini nih, yang sebelah kiri nih ya. Bentuknya seperti ini. Lalu kalian rubah nih, bagian yang ini kalian rubah ya menjadi terbalik seperti ini. Ya, kalian ubah. Nah, setelah itu kita lihat kedua segitiga ini saling sejajar nih, sisi yang ini. KM dan PN saling sejajar ya. Nah, kalau udah saling sejajar, nah ini ya, segitiga yang tadi udah dikombinasiin ya, yang udah direvisi. Nah, ini sama ini itu kan sejajar ya. Nah, tadi ini panjang PN 6. Terus apa lagi ya? Panjang KL 20. ML 25. Nah, kita pakai perbandingan. Nanti perbandingan kecil per gede sama dengan kecil per gede ya. 6/15 ya. Kecil per gede sama dengan PL per LK gitu ya. Jadi 6/15 sama dengan PL per 20 ya. Kalau kita kecilin jadi bagi 3 ya. Bagi 3 ini 2, bagi 3 ini 5. Terus 20-nya kali ke seberang. 2 kali 20 dibagi 5 adalah PL. Ini boleh coret ya, 4. Maka nilai PL adalah 8. Ya. Ini nih 8. Nah, sekarang kita cari NL dengan perbandingan yang sama ya modelnya. Jadi 6/15 itu sama dengan NL per ML. ML tadi kita udah hitung ya, 25 ya. Jadi 6/15 sama dengan NL per 25. Nah, ini juga boleh dikecilin ya. Bagi 3 itu 2 dan 5. Terus 25-nya oper ke atas. Jadi 2 dikali 25 per 5 sama dengan NL. Nah, ini boleh coret nih. Maka nilai NL adalah 10.
Gini ya. Nah, setelah itu dibalikin lagi ke gambar atas. NL-nya menjadi 10, PL-nya menjadi 8. Ya, pertanyaannya, KN berapa? Jadi KN sama dengan 20 dikurang 10. Hasilnya 10 cm. Ya. Itu untuk panjang KN. Ya. Ya, lanjut nomor 10. Samsul ingin mengetahui lebar sungai seberang tuh gimana sih? Ya, lebar sungai, di seberang sungai terdapat sebuah pohon. Untuk itu, ia menancapkan tiang di posisi A, B, C, D dengan jarak seperti gambar. Hitunglah berapa lebar sungai tersebut. Lebar sungai itu kita pakai L ya. Jadi ingat, kecil per gede 6/8 ya. Sama dengan kecilnya tuh yang ini nih, yang L. Kecil per gedenya tuh yang ini. Ya. Jadi 6/8 sama dengan L per L plus 3. Ya, dari sini kita boleh kecilin dulu. 3, 4, habis itu kita kali silang ya. Jadi 4L sama dengan 3 kali L plus 3. 4L adalah 3L plus 9. Maka 4L kurang 3L sama dengan 9. L adalah 9 meter. Kita lanjut ke nomor 11. Sekarang Mulyono ingin mengetahui jarak antara dua pohon yang ada di seberang sungai dengan cara menancapkan 4 tiang posisi A, B, C, D. Maka jarak pohon PQ, ya, jarak pohon PQ-nya berapa? Oke, kita sama seperti nomor sebelumnya, ya, tapi ini dua kali kerja. Ya, pertama kita cari dulu lebar sungainya, baru kita cari jarak PQ-nya. Anggap lebar sungai itu L ya, panjang PQ itu K. Ya, seperti tadi L per L plus 5 sama dengan 3 per 4. Nah, setelah itu kita kali silang seperti biasa. 4L sama dengan 3L plus 15. 4L min 3L sama dengan 15. L 15. Nah, sekarang kita udah tahu L-nya atau lebar sungainya 15. Tinggal cari K-nya ya. Nah, dibalik. Kalau tadi kita pakai segitiga yang pertama, yaitu ini ya, yang pertama ya. Yang tadi kita hitung lebar sungai pakai segitiga yang seperti ini. Ya, dimana kita tadi ini 3, ini 4, dapat lebarnya 15. Ya. Nah, selanjutnya kita pakai segitiga yang kedua. Segitiga yang kedua ini. Di sini ada P, di sini ada Q, di sini ada B-nya. Ya. Terus dari sini ke sini itu yang 3 tadi. Ya. Sekarang kita cari panjang K-nya. K sini ya, K-nya. Nah, yang kita tahu tadi panjang ini adalah 5 meter. Panjangnya di sini 15 meter. Ya. Jadi dengan konsep yang sama, kita bikin kecil per gede. Jadi 5 per gedenya 5 tambah 15 ya, 20. Sama dengan kecil per gede.
3 per gedenya K. Nah, ini boleh kita kecilin 1 sama 4. Terus 4 dikali ke 3 ya. Maka nilai K adalah 3 dikali 4, 12. Jadi panjang PQ atau jarak antara dua pohon P dan Q adalah 12 meter. Lanjut di nomor 12 ya. Perhatikan gambar di samping berikut. Jika panjang sisi persegi adalah 7, maka hitunglah luas daerah yang diarsir pada gambar. Nah, pada dasarnya gambar ini kalau kita urai itu akan jadi seperti ini. Begini, lalu dikurang sama ini. Ya. Jadi kalau kita urai gambar yang ini ya, dikurangin gambar yang kuning. Makanya kita cari ya luas dari semua ini dikurangin luas yang ini. Luas ya, jangan sampai ketuker. Oke. Nah, berapa sih luasnya? Kalau tadi kita hitung dari data ya, panjang perseginya itu 7. Ya, jadi ini kan kalau diurai ini adalah satu kotak hijau ditambah, nah ini setengah lingkaran ada 4 ya. Ada 4 setengah lingkaran, 4 kali setengah lingkaran itu adalah 2 lingkaran. Lalu dikurangin sama lingkaran yang lebih besar. Gitu ya. Nah, maka kita cari satu persatu. Jadi di sini 7, diameternya ini juga 7 ya. Jadi luasnya 49 ditambah pi kali 3,5 kali 3,5. Cuman dia ada 2 ya, kali 2. Jadi 22 per 7 kali 3,5 kali 3,5 kali 2 gitu ya. Ini boleh dicoret sama ini, hasilnya 2. Ini boleh dicoret, ini 11. 3,5 kali 2 itu 7. Jadi 11 kali 7, 77. 49 ditambah 77 dikurangin. Nah, sekarang lingkaran yang paling besar ya. Kita tahu bahwa lingkaran yang paling besar itu diagonalnya itu sama dengan diagonal si persegi. Kalau persegi itu sisinya 7 sama 7, maka diagonalnya adalah 7 akar 2 ya. Diagonal 7 akar 2 itu sama dengan diagonal si lingkaran besar 7 akar 2. Nah, tinggal kita hitung ya. Minus 22 per 7 kali 3,5 akar 2 kali 3,5 akar 2 ya. 7 sama 3,5 coret 2. 22 sama 2 tinggal 11 ya. Jadi tinggal 11 kali akar 2 kali akar 2 2 ya. 2 kali 3,5 7. Maka 77. Nah, 49 tambah 77 kurang 77. 77 sama 77 habis. Maka hasilnya tinggal 49. Kita lanjut di nomor 13. Berapa besar sudut terkecil yang dibentuk oleh jarum panjang dan jarum pendek pada saat pukul 12.56. Nah, berikut ini jamnya. Ya, secara real begini. Nah, tinggal kita bikin berapa sih sudutnya, kita bagi dalam beberapa bagian ya. Nah, pertama saya tarik ini dari pusat.
Itu satu lagi. Ini. Nah, sekarang kita belah dua. Nah, begini ya. Di sini adalah bagian pertama, ini bagian kedua. Nah, hitung dulu bagian pertama. Kita tahu kalau misalkan 1 jam gitu ya, atau dari jam 11 ke jam 12, ini sudutnya tuh 30 derajat. Nah, kita lagi ngomongin menit ya. Jadi dari 11 ke 12 itu kan ada 5 segmen ya. Tiap segmen itu nilainya adalah 30 dibagi 5, dapatnya 6. Jadi tiap segmen adalah 6 derajat. Saya ambil contoh yang nih, satu ini 6 derajat, satu ini 6 derajat, satu ini 6 derajat, satu ini 6 derajat gitu ya. Nah, jadi untuk bagian yang pertama, ini ada 4 segmen ya. 1, 2, 3, 4. Jadi untuk bagian pertama 4 dikali 6, 24 derajat. Ini bagian pertama ya. Lalu bagian kedua, bagian yang jarum pendek nih sekarang. Nah, kalau kalian lihat, jarum pendeknya itu udah hampir menyentuh jam 1, tapi belum. Jadi kalau kita lihat dalam hitungan menit ya, ini tuh 56 menit. Sedangkan yang kecil di sini adalah 4 menit. Cara gampangnya, tinggal 56 kita bagi 2. 56 per 2. Maka hasilnya 28 derajat. Kalau dijumlah 24 tambah 28, 52 derajat. Ya. Ya, kita lanjut di nomor 14. Sebuah foto, ukurannya ya. Ini fotonya ya. Foto ukuran 30 dikali 40. Ditempel pada karton. Jadi karton itu sebagai backdropnya. Nah, di sebelah kiri kanan foto masih terdapat bagian karton yang kosong ya, selebar 3 cm. Berarti yang ini nih 3 cm, yang ini juga 3 cm. Nah, fotonya sendiri 30 kali 40, artinya yang sebelah lebar ini 30, yang tingginya tuh 40. Nah, kedua foto dan backdropnya itu sebangun ya. Jadi kita bisa pakai perbandingan. Nah, di sini dia bilang bagian atas tuh nggak tahu, bagian bawah juga nggak tahu ya. Oke, yuk kita cari berapa sih panjang kartonnya. Nah, caranya gampang, kita pakai perbandingan. Misalkan si lukisannya itu kan 30 kali 40. Terus lebar bagian backdropnya itu tinggal kita tambahin dari 3 dan 3 ini ya. Jadi lebarnya nanti kalian tambahin aja sama 6. Jadi backdropnya 30 tambah 6, 36 ya. Maka panjangnya berarti 40 tambah berapa gitu kan ya. Nah, itu belum tahu, berarti kita pakai perbandingan.
ya, 30 per 36. Jadi lebar foto per lebar backdrop sama dengan bagian panjangnya nih 40 per kasih nama P ya, PX gitu ya. Nah, ini bisa kecilin nih, bagi 6 deh ya. 5 sama 6. Selanjutnya kali silang. Jadi 5 kali PX sama dengan 6 kali 40. Maka PX 6 kali 40 itu kan 240 ya. 240, tinggal 5-nya oper ke bawah, bagi 5. Ya, dapatnya 48. Jadi panjang si backdropnya nih dari atas sampai bawah ini adalah 48 cm. Nah, pertanyaannya, berapa sih luas karton atau luas backdrop yang nggak tertutup sama si foto? Ya, caranya gampang ya. Jadi luas backdrop dikurangin sama luas foto. Caranya gini, pasti yang lebih gede tuh luas di backdropnya. Ya, tadi backdropnya itu 36 sama 48 ya. Berarti 36 kali 48 nanti dikurangin sama 30 kali 40. Oke, yuk kita hitung sama-sama. Ya, dari 36 kali 48 itu 1728 ya. 1728 kurangin sama 30 kali 40 itu 1200. Maka hasilnya adalah 528 cm persegi. Oke. Yuk lanjut lagi di nomor 15. Nah, ini adalah gambar persegi panjang ya. Ditanyakan tentukan panjang XY. XY-nya itu yang di tengah-tengah tuh ya. Ini XY-nya gimana caranya? Gini. Kita harus cari yang bagian sini dulu nih. Ini kebetulan sama ya. Nah, jadi kan kalian tahu Pitagorasnya dari 15 dan 20 ya. Mungkin sebagian udah ingat lah ya. Kalau ada 15 Pitagoras ketemu 20, pasti temannya sama 25. Jadi panjang dari sini sampai ke sini itu adalah 25 ya. Nah, terus kalian cari yang ini nih. Gimana? Oh, gampang. Jadi caranya gini, 15 kali 20 itu sama dengan 25 kali panjang yang begini. Ini centang ini ya. Nah, jadi 15 kali 20 kan 300 sama dengan 25 kali centang. Maka 300 per 25 adalah si centang ini. Dapatnya centang adalah 12 cm ya. Oke, sekarang kalian udah tahu semua nilai dari centangnya ya. Ini saya pakai angka 12 aja langsung. 12 gitu ya. Sekarang tinggal kita cari nih yang bagian sini nih. Nah, ini yang saya gambar seperti ini. Ya, seperti buah melon. Nah, kalian bisa pakai Pitagoras lagi. Ingat, kalau 15 dan 12 ketemu berarti temennya berapa gitu ya. Kalian tinggal pakai perbandingan 3, 4, 5.
Nih gitu ya. Berarti ini 15, ini 12, maka 15 12 ketemunya 9. Ya. Jadi di sini 9, di sini juga sama 9. Tinggal 25 dikurangin 9 dikurangin 9. Dapatnya 7. Lanjut di nomor 16, berapakah nilai X dan Y pada gambar ini ya. Kita bisa pakai perbandingan segitiga kecil dan segitiga besar. Nah, kalian bisa lihat di sini segitiga kecilnya saya warnain dulu ya. Ini segitiga kecil. Ya. Nah, segitiga besarnya yang ini. Oke, sekarang kalian udah lihat segitiga besar dan segitiga kecil. Jadi kita bandingin ya, posisi yang sama. Yang paling kelihatan itu 9 dan 12. 9 per 12 sama dengan 6 per 6 tambah Y. Ya. Nah, yuk kita kecilin nih. Ini 3, ini 4. Habis itu kali silang aja. 4 kali 6 sama dengan 3 kali 6 tambah Y. Jadi 24 sama dengan 18 tambah 3Y. Kurangin ya ntar ya. 24 kurang 18 sama dengan 3Y. 6 adalah 3Y, maka Y sama dengan 2. Oke, kita udah dapet nih Y-nya 2. Tinggal cari X-nya. Sini ya. Pakai persamaan yang tadi, perbandingan yang tadi. Jadi 9 per 12 itu sama dengan X per X tambah 4. Sama, dikecilin dulu 3 dan 4 ya. Kali silang 4X sama dengan 3X tambah 3 kali 4 12. Nah, kita pindahin deh. 4X kurang 3X sama dengan 12. Jadi X adalah 12 ya. Nah, pertanyaannya X tambah Y, maka 12 tambah 2 hasilnya 14. Oke. Yuk, untuk nomor 17 ini kalian udah tahu cara paling gampangnya. Ya, kalau sampai salah sih aduh menyedihkan sekali ya. Nah, cara gampangnya langsung aja saya kasih ke kalian ya. Kita selisihin atas dan bawah. Yang pasti bawah lebih gede dong. Berarti 21 min 10, jangan lupa dibagi 2. Jadinya 11 per 2. 5,5. Ya. Lanjut di nomor 18. Syarat dua segitiga dikatakan kongruen adalah apa gitu, kecuali ya ini ya. Pertama, sisi. Jadi ketiga sisi bersesuaian sama panjang. Kedua, sisi sudut sisi. Dua sisi yang bersesuaian sama panjang. Dan satu sudut yang diapit oleh kedua sisi tersebut sama besar. Ketiga, sudut sisi sudut. Dua sudut yang bersesuaian sama besar dan satu sisi yang berada di antaranya sama panjang. Nah, ini yang utama ya. Jadi kalau ada kecuali berarti yang selain ini. Oke.
Lanjut nomor 19, jumlah sudut pada segi 5. Nah, ini ada rumusannya ya untuk segi jumlah sudut ya. Nah, caranya gini. 5 dikurangin 2 kali sama 180. Misalkan seginya segi 6, maka 6 kurang 2. Ya. Kalau segi 8. Kalau segi 8 berarti 8 kurang 2. Selalu ini nih, kurang 2 ya. Kali 180. Ya. Jadi yang untuk ini 5 kurang 2, 3 kali 180. Maka hasilnya 540. Jangan lupa ya rumusnya ya. Jadi segi N, anggap aja segi N. Jadi N kurang 2 kali 180. Nah, ini rumusannya. Oke. Lanjut di nomor 20. Syarat dua segitiga dikatakan sebangun adalah, nah, ini sudut ya, yang artinya dua sudut yang bersesuaian sama besar ya, maka sudut ketiganya itu otomatis sama besar juga. Jadi cukup dengan dua sudut aja, maka sudut ketiga pasti sama besar. Nah, kalau ketiga sudut sama besar, udah dipastikan dua segitiga itu sebangun. Kedua, sisi, yaitu kalau ketiga sisinya yang bersesuaian punya perbandingan panjang yang sama, maka dia bisa dikatakan segitiga yang sebangun. Ketiga, sisi sudut sisi. Jadi, kedua sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama. Dan sudut yang diapit oleh kedua sisi tersebut sama besar. Jadi ketiga hal ini yang bisa dikatakan syarat dari dua segitiga itu sebangun. Oke? Lanjut di nomor 21. Dari sebuah kotak yang berisi 4 bola merah, 3 kuning, dan 5 hijau, diambil 1 bola secara acak. Berarti peluang terambilnya bola warna hijau adalah, nah, kita lihat bola hijau, kita punya 5 bola hijau ya. Maka ini ya, 5 bola hijau. Maka peluangnya adalah 5. Kemungkinannya 5, ada 5 ya. Per jumlah bolanya 4 tambah 3 tambah 5. Maka peluangnya adalah 5/12. Oke? Yuk lanjut di nomor 22. Sebuah dadu bersisi 6, terus dia dilempar 1 kali saja, peluang munculnya bilangan kurang dari 4. Nah, dadu itu kan 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Maka yang kurang dari 4 itu yang ini. Ya, 1, 2, 3. Ada berapa? Ada 3. Jadi 3 per total semuanya ada 6. Boleh dikecilin jadi 1/2. Ya. Lanjut nomor 23. Dari huruf-huruf kata matematika diambil 1 huruf secara acak. Peluang terambilnya huruf T. Nah, huruf T di kata matematika ini ada 2. Ya, jadi kata matematika itu totalnya ada 10 huruf ya. Jadi kalau peluang huruf T doang adalah 2, karena T-nya ada 2 ya. Per total semua huruf ada 10. Ini boleh kita sederhanakan jadi 1/5. Oke. Nomor 24.
3 koin dilempar satu kali. Ya, ada 3 koin dilempar sekali. Peluang munculnya tidak ada angka. Oke, tidak ada angka. Nah, contohnya bagaimana? Nih kita pakai hasilnya dulu aja ya. Hasil ruang sampelnya. Nah, permintaannya tidak ada angka. Oke, berarti gambar semua dong. Gambar semua ada di sini. Ya, berarti peluangnya adalah 1 per total semua 8. Oke. Lanjut nomor 25. Dalam sebuah kotak terdapat 5 bola merah, 4 biru, dan 3 kuning. Jika diambil 2 bola tanpa pengembalian, berapa peluang kedua bola berwarna biru? Berarti bola pertama biru, bola kedua juga biru. Oke, kita cari biru yang pertama ya. Biru itu ada 4. Jadi 4 per semua bola. 5 tambah 4 tambah 3. Ya. Nah, kedua dia mau biru lagi. Berarti anggap aja biru pertama udah terjadi ya. Terjadi, berarti birunya hilang 1 dong. Berarti biru kedua sisa bola birunya tinggal 3 per 5 tambah 3 tambah 3. Maka jadinya gini. 4 per 12 kali 3 per 11. Nah, ini boleh coret ya. Maka hasilnya 1 per 11. Oke. Nomor 26. Sebuah dadu dilempar 2 kali. Peluang jumlah kedua mata dadunya adalah 7. Nah, untuk model soal kayak gini, walaupun dia dilempar 2 kali, kita anggapnya sekali lempar tapi dadunya berdua, ya. Nah, begini. Jumlahnya adalah 7. Ya, berarti pertama nih 6 dan 1. Lalu 5 dan 2. 4 dan 3. 3 dan 4. 2 dan 5. Dan terakhir 1 dan 6. Nah, kalau kalian lihat, ini jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya. Berarti kemungkinannya adalah 6 per total semuanya 36. Boleh kita kecilin jadi 1 per 6. Lanjut di nomor 27. Dalam suatu kantong terdapat 6 kelereng merah, 3 hijau, dan 1 biru. Jika 1 kelereng diambil acak, peluang terambilnya bukan hijau. Nah, bukan hijau itu berarti dia bisa merah, bisa biru. Jumlah yang bukan hijau itu ada 7. Ya. Jadi, peluang terambilnya bukan hijau adalah 6 tambah 1 per total semuanya ya. 6 tambah 3 tambah 1. Jadi dapatnya 7 per 10. Ini jawabannya ya. Lanjut di nomor 28. Menurut data sensus, peluang seorang pria di suatu wilayah hidup lebih dari 70 tahun adalah 0,3. Hidup ya. Hidup 0,3. Ini yang pria ya. Berarti matinya 1 dikurangin 0,3, yaitu 0,7. Lalu wanita, kalau hidup 0,5. Berarti kalau misalkan dia mati, peluangnya juga sama. 1 kurang 0,5. 0,5. Nah, di sini diminta peluang
paling sedikit satu dari mereka yang hidup lebih dari 70 tahun. Ya. Jadi kemungkinannya itu bisa kakek hidup, nenek juga hidup. Ini dua-duanya hidup ya. Nah, peluang kedua, kakek hidup, neneknya mati. Peluang ketiga, kakeknya mati, neneknya hidup. Oke. Nah, jadi peluangnya gimana? Kakek hidup 0,3 kali nenek hidup 0,5. Peluangnya 0,15. Kakek hidup 0,3. Neneknya mati 0,5. Jadi peluangnya 0,15 juga. Yang ketiga, kakeknya mati 0,7, neneknya hidup 0,5. Jadi 0,35. Kalau kita jumlahin ketiganya, maka 0,15 tambah 0,15 tambah 0,35. Maka hasilnya 0,65. Nah, cara gampangnya ada, yaitu 1 dikurangin dengan kakek mati kali nenek mati. 1 dikurangin 0,7 dikali 0,5. Jadi 1 dikurangin 0,35 ya. Hasilnya sama 0,65. Oke, kalian bisa pakai cara yang pertama, bisa juga pakai cara yang kedua. Sama saja ya. Nomor 29. Berapa peluang besok matahari terbit dari selatan? Ya, gak mungkin kan? Matahari pasti selalu terbit dari timur. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak mungkin, maka kita bilang peluangnya adalah 0. Atau tidak mungkin. Oke? Lanjut di nomor 30. Peluang sepasang suami istri yang ingin memiliki anak laki-laki adalah 60%. Kalau memiliki anak perempuan itu peluangnya 40%. Nah, jika mereka memiliki 3 anak nih, ya, berapa sih peluangnya bahwa dari ketiganya itu ada 1 anak laki-laki? Hanya 1 anak laki-laki. Ya. Nah, untuk kita ngerjain yang ini, kita butuh bikin tabelnya, ya. Nah, ini tabelnya. Ya, ini tabelnya. Jadi, misalkan ini anak pertama nih. Bisa laki, bisa perempuan. Yang ini anak urutan kedua. Ini anak urutan ketiga. Ya. Berarti untuk yang mode pertama ini laki, laki, laki. Lalu ini laki, laki, perempuan. Yang ini laki, perempuan, laki. Laki, perempuan, perempuan. Perempuan, laki, laki. Perempuan, laki, perempuan. Perempuan, perempuan, laki, terakhir perempuan, perempuan, perempuan. Ya, kemungkinan kombinasinya seperti ini. Dia bilang hanya ada 1 anak laki-laki. Berarti bisa aja kombinasinya anak laki-lakinya urutan pertama. Lalu bisa juga kombinasinya anak laki-lakinya itu urutan kedua. Terakhir bisa aja anak laki-lakinya itu posisinya
ketiga. Nah, kemungkinannya gimana? Nah, anak laki-laki 60%. Berarti 0,6 dikali sama perempuan. Perempuan itu 0,4, 40% ya. Kali lagi perempuan lagi 0,4. Nah, ketiga opsi ini akan memberikan perkalian yang sama seperti ini. Berarti nanti jangan lupa ini dikali sama 3. 3 dikali 0,6 kali 0,4 kali 0,4 itu 0,16. Maka 3 dikali sama 0,096 ya, hasilnya 0,288. Ya, sekarang kita lanjut ke esai. Perhatikan gambar berikut, berapa nilai dari X. Nah, untuk soal kayak gini jangan lupa kita bikin garis bantu ya. Nah, contoh gambar garis gini ya. Kalau ini 46 di sini, maka ini sudut yang dalam berseberangan ya. Ini 46 juga. Nah, ini kan 90 derajat ya. Maka 90 kalau dikurangin 46, sisa bagian sini itu tinggal 44. Ya. Terus yang selanjutnya kita bikin lagi garis bantu. Sini ya. Nah, kalau ini 44, maka sebelah sini dia kan dalam berseberangan juga ya. Ini juga 44. Lalu kalian lihat besar sudut yang ini nih kan 100. Kalau udah dipakai 44 di sebelah kiri, maka sisanya tinggal 56. Ya. Nah, setelah itu kita bikin garis bantu lagi nih di sini. Gini ya. Berarti yang ini juga 56 dalam berseberangan. Maka sisa di belakang yang ini 90 dikurangin sama 56. Dapatnya 34 ya. Terus kita bikin lagi. Nah, berarti yang sini juga nilainya sama nih, 34 nih. Nih 34. Maka yang sisa kecil ini tinggal 36 kurang 34 ya. Berarti yang sini 36 kurang 34 itu 2. Ya. Nah, maka nilai X langsung aja ya. 90 dikurangin 2. 88. Oke. Lanjut nomor 2. Perhatikan gambar. Jika AB sejajar VW sejajar CY, maka hasil alfa tambah betanya berapa? Nah, kalian lihat sudut alfa nih, saya panjangin sedikit ya. Gitu. Sudut alfa sama sudut yang di V ini itu kan sama-sama hadap ke bawah ya, nyerong ke bawah. Maka nilainya sama ya. Nah, kita lihat sudut segi 5, sudut dalam segi 5 ya adalah 540 dibagi dengan 5. Kenapa 540? Karena ini segi 5 sama sisi ya. Jadi 5 kurang 2 kali 180. Ini ya untuk segi 5. 5 min 2 kali 180. Ya, segi 5 itu 540. Tinggal bagi 5 ya. Jadinya 108. Nah, maka sudut A ini juga sama 108. Sudut yang B. Nah, ini terdiri dari 2 bagian ya. Bagian pertama dan ini bagian kedua. Nah,
Yang bagian pertama itu sama dengan kalau kita tarik garis di sini. Nah, ini kalian bisa lihat sudut yang ini itu sama dengan sudut yang ini nih, kecil. Ya. Dimana ini 90 derajat. Berarti sudut yang kecil ini adalah 108 kurangin 90 derajat. Hasilnya 18. Ya, maka yang sudut pertama ini adalah 18. Tinggal sudut yang kedua. Kalian bisa lihat yang kedua, ya. Saya kasih garis bantu di sini sudutnya ya. Nah, ini ada segitiga sama sisi. Mana sudutnya 60, 60 dan 60. Maka sudut penyikunya ini 30. Sudut di sini sama dengan sudut kedua. Ya. Maka sudut beta itu adalah 30 ditambah 18. Sudut beta itu 48. Ya. Jadi alfa tambah beta adalah 108 ditambah 48. Hasilnya 156. Oke. Yuk kita lanjut di nomor 3. Ya, ini nomor yang lumayan rumit tapi nggak rumit. Perhatikan gambar berikut, hitunglah luas daerah yang diarsir. Ya, pertama kita lihat ini adalah di dalamnya ada segitiga dan coakan-coakan. Ya, nah gambar ini perlu kita rubah sedikit ya. Ya, langkah pertama kita putar dulu nih gambar ini. Kita pecah-pecah menjadi kayak gini. Lalu gambar tadi kita pecah ya. Jadi yang ini ditambah sama yang ya. Kita pakai yang kedua aja nih, yang ada arsirannya ya. Menjadi bentuk seperti ini. Lanjut terakhir. Jadi lebih kelihatan ya dari bentuk yang ini ya, diputar menjadi ini. Ya. Jadi kalau kalian lihat ini adalah kotak dikurangin lingkaran. Kotak dikurangin lingkaran. Ya. Cuman ada ini satu, ini setengahnya. 1,5 ya. Jangan lupa ini nanti hasilnya dikali 1,5. Jadi kita cari aja si kotak ini. 7, 7. Jadi 7 juga ya. Jadi 14 kali 14 buat si kotak. Dikurangin satu lingkaran. Satu lingkaran itu 22/7 kali 7 kali 7. Coret ya. Jadi 196 dikurangin sama 154. Hasilnya nanti dikali sama 1,5 karena ada 1,5 bentuk seperti itu ya. Nah, hasil pengurangan ini adalah 42 dikali 1,5. Maka hasil akhirnya adalah 63 meter persegi. Oke. Lanjut nomor 4. Seorang mentalis, David Copperfield, sedang melakukan atraksi dengan trik sulapnya. Dan dia bilang bahwa ia bisa mengambil 3 jenis kartu secara bergiliran, yaitu as merah, kartu bergambar, dan kartu prima. Berapa sih sebenarnya peluang si David berhasil? Ya memang kalau dalam aslinya ya 100% dia berhasil ya. Tapi secara matematis kita bisa hitung. Oke. Kita keluarkan kartunya nih ya. Ini kartunya.
Jadi pertama kali si David ini pengen ngambil kartu as warna merah. Nah, as warna merah berarti kemungkinan di sini nih, as warna merah. Ya, as merah itu ada 2 dari total 52 ya. Berarti as merah ini 2/52. Oke, selanjutnya dia bilang kartu bergambar. Ini kartu bergambar. Ya, totalnya ada 12. Berarti 12 per. Nah, karena kartu pertama udah diambil, berarti kartu kedua bawahnya tinggal 51. Oke. Nah, terakhir angka prima. 2 3 5 7 ya. Berarti semuanya ada 16 ya. 4 dikali 4, 16 per 50. Nah, setelah itu kita bisa kecilin ya. Ini 1, 2, 6 bagi 3, 4, 17. Terus ini sama ini 8, 25, 26 juga masih bisa dibagi sama si 4, 13 ya. Jadi tinggal 2 kali 8 per 13 kali 17 kali 25. Nah, hasil adalah 16 per 5, 5, 25. Nah, ini jawabannya ya. Lanjut nomor terakhir, nomor 5. Diberikan angka 2358. Dan angka tersebut disusun menjadi 2 angka yang tidak boleh berulang ya. Buatlah diagram pohon dan tentukan semua titik sampelnya ya. Jadi titik sampelnya adalah 23, 25, 28, 32, 35, 38, 52, 53, 58, 82, 83, dan terakhir 85. Oke, sampelnya seperti ini ya. Berapa peluang bilangan yang terbentuk itu habis dibagi 3? Kalau kita lihat nggak ada yang bisa habis dibagi 3 ya. Nggak ada satupun yang bisa habis dibagi 3. Jadi peluangnya adalah 0. Oke, demikianlah. Semoga kalian dapat nilai terbaik. Tuhan memberkati.